Yuhu, good day guys, kembali lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Nah, jadi kemarin sekitar 2 minggu lalu, gua udah bikin video review dan modding dari keyboard Daxa M64 Classic. Buat kalian yang belum nonton, mungkin lebih baik kalian nonton dulu deh video gua yang itu. Dan hari ini gua mau modding lagi keyboard ini dengan mengganti case-nya dan juga sekaligus mengganti mounting system dari keyboard ini yang awalnya dari Trimount menjadi gasket mount. Untuk ngelakuin hal itu di sini gua udah nyiapin case akrilik yang gua pesen dari salah satu maker yang ada di e-commerce. Sebenarnya gue juga mau nyobain case akrilik atau metal yang disediain oleh Rexus sendiri, tapi sayangnya karena budget gua kurang, jadinya gua pre-order case ini aja lah. Sekaligus gue juga mau buat keyboard gasket mount pertama gue untuk video kali ini. Buat kalian yang tertarik sama case ini, nanti gue bakal kasih tahu dimana gue bikin case-nya. Jadi tetap nonton video ini sampai habis, jangan di skip agar apa yang gue sampein bisa tersampaikan dengan baik. Oke, yang pertama gue jelasin dulu tentang case yang gue gunain untuk modding kali ini. Jadi ini adalah case dengan bahan dasar full akrilik dengan desain stack akrilik dan mempunyai sistem mounting yang sedang rame-ramenya dibicarakan saat ini di komunitas. Yap, gasket mount. Jadi ada beberapa macam tipe mounting system yang digunakan oleh mechanical keyboard, dan salah satunya adalah gasket mount. Gasket mount sendiri adalah tipe mounting system yang artinya plate-nya itu nyatu dengan case-nya dengan bantuan foam atau karet yang mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi di sisi-sisinya. Nah, untuk case-nya sendiri terbuat dari 10 stack akrilik layer dan di tengahnya ada plate-nya yang terbuat dari akrilik yang tebalnya sekitar 1,5 mm. Dan hal ini yang membuat case-nya itu sangat fleksibel dan memberikan kesan typing yang sangat fleksi dan bouncy. Dan sekarang gue langsung aja masuk untuk proses perakitannya. Pertama-tama gue bongkar dulu keyboard Daxa M64 gue, karena gue berencana untuk menggunakan PCB dari Daxa M64 ini sebagai base keyboard dari rakitan keyboard gue kali ini. Sedangkan untuk komponen lain dari keyboard ini seperti switch, stabilizer, keycaps, dan case gue nggak gunain. Oh ya, mungkin gue juga bakal gunain platform yang udah disediain oleh Rexus di keyboard Daxa M64 ini. Switch yang bakal gue gunain pada rakitan kali ini adalah Jwick Ultimate Black. Switch ini mempunyai harga 4.000 per switchnya, dan ini adalah salah satu switch andalan gua untuk linear switch, terutama yang budget ya. Switch ini menggunakan 5 pin, udah factory loop juga, dan switch ini udah nggak perlu kita apa-apain lagi karena dari bawaannya aja udah smooth dan nggak ada suara pinging sama sekali. Jadi buat kalian yang malas atau nggak punya waktu untuk ngeloop tapi budget kalian terbatas, mungkin switch ini bisa menjadi opsi yang baik buat kalian. Dan untuk soundnya, switch ini mempunyai karakter suara yang high pitch atau mungkin biasa disebut dengan clacky. Tapi untuk gua itu nggak jadi masalah sih, mau talky atau clacky gua sama-sama suka aja. Selanjutnya untuk stabilizernya, di sini gua gunain stabilizer dari MKIDX Lumia dengan warna Arctic Ice. Stabilizer ini harganya 140.000. Udah minim rattle, stemnya udah rata, jadi nggak perlu lagi clipping stemnya. Yang perlu kalian lakuin kalau gunain stabilizer ini adalah sisa ngeloop stepnya aja sih. Dan menurut gue itu wajar sih, mau merek apapun stabilizernya pasti butuh di loop biar feelnya makin mantep. Oke, langsung aja kita masuk ke perakitannya. Yang pertama gue mau lakuin temper step mode dulu pada PCB nya biar suaranya jadi lebih deep, dengan cara masangin masking tape di bawah PCB-nya sebanyak 1 layer. Selanjutnya kita satuin PCB sama plate-nya. Karena keyboard ini nggak punya mounting point, jadi caranya pasang dulu beberapa switch di plate-nya, lalu kita sejajarin pin switch-nya dengan soket yang ada di PCB-nya. Seperti yang gue bilang tadi, switch yang gue gunain untuk rakitan kali ini adalah Jwick Ultimate Black, dan switch ini masih dalam keadaan stok, jadi belum gue loop sama sekali. Karena gue lagi males aja gitu. Oke. Sebagai tambahan, gue juga ngasih platform bawaan dari Daxa M64 untuk rakitan keyboard kali ini. Setelah PCB dan plate-nya nyatu, selanjutnya gue pasang stabilizernya yang udah gue tuning dengan cara ngeloop stabilizernya. Mulai dari housing, stem, wire,
Semuanya gua loop menggunakan Crytox 205G0. Nah, kalau udah pasang stabilizernya, selanjutnya gua pasang sisa switchnya yang kurang. Untuk board dari Daxime 64 ini mempunyai jumlah keys ada 64 keys dengan konfigurasi short facing, dan 2 diantaranya masih north facing. Tepatnya ada di tombol escape dan nomor 1. Tapi tenang aja, karena north facingnya ada di row paling atas, jadi kalian gak perlu khawatir dengan adanya interference kalau menggunakan cherry profile keycaps, karena row number itu cukup tinggi. Kalau semua switchnya udah kepasang, selanjutnya untuk mempercantik keyboard ini, gua pasangin keycaps dari GMK Metropolis, dan yang pastinya ini clone ya. Untuk kelakuan gua kali ini please jangan ditiru. Kalau kalian punya budget, mending kalian langsung beli aja yang orinya ya. Tapi kalau kalian gak punya, ya udah beli aja gak apa-apa, gua paham kok. Untuk keycapsnya sendiri, ini bahannya dari PBT yang cukup tebal dengan teknik printing dye sublimation. Dan untuk kualitas keycapsnya, gua rasa masih kurang di cuttingannya sih, karena masih ada sisa-sisa cutting yang menonjol di sudut-sudut keycapsnya. Lalu untuk legendsnya udah cukup bagus untuk alfabet dan numbernya, tapi sayangnya masih ada legends yang kurang konsisten, contohnya ada di backspace-nya. Kalau udah kepasang semua, selanjutnya tinggal pasang plate dan PCB-nya yang udah nyatu di case-nya. Tapi sebelum gua pasang, gua kasih lagi EVA foam setebal 2 mm sebagai dampening medianya. Tinggal pasang aja plate-nya di cuttingan case dan sejajarin dengan posisi gasket yang ada di plate-nya. Kalau udah ngepas, selanjutnya pasang top layer-nya di atas plate-nya, lalu kunci menggunakan baut yang udah disediain. Dan selesai. Selama beberapa minggu keyboard ini udah gue jadiin daily driver gue, dan pendapat gue tentang keyboard ini, feel-nya emang lebih enak dibandingkan dengan keyboard Raymond yang biasa gue gunain. Feel-nya yang fleksi dan gak kaku bikin gue lebih suka ngetik lama-lama dengan keyboard ini. Dan hal itu tentunya gak lepas dari peranan plate-nya yang tipis dan gasketnya yang berbahan dasar dari poron. Untuk looks-nya juga gue suka banget, dan bakal lebih cakep lagi kalau gue gunain PCB yang support dengan underglow. Tapi sayangnya gue belum punya PCB-nya. Terlepas dari hal positifnya, ada kekurangan yang menurut gue cukup mengganggu, yaitu finishing dari case-nya. Finishingnya ini masih belum rapi, masih rada agak kasar gitu kalau dipegang. Tapi ya udahlah, masih bisa ditoleransi lah. Terus typing soundnya gimana? Oke, sekarang gue bakal kasih typing soundnya buat kalian. Nah, jadi seperti itulah hasil dari typing test keyboard ini. Kalau kalian berminat sama case yang gue gunain, gue pesen ini di Kit Store. Di sana juga kalian bisa custom banyak model keyboard dan berbagai macam tipe mounting juga kalian bisa custom di sana. Tinggal kontak aja makernya. Dan sampai sini gue udah selesai. Gue berterima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan buat gue untuk bikin konten seperti ini. Gua Ahmad, pamit undur diri and see you.